Bagaimana kabar saudara di minggu ini? Pastinya families dalam keadaan yang luar biasa kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, ayo kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Selamat datang bagi para pengerja dan jemaat. Ibadah raya di GBI-WTC Cilegon ada 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan setengah 11 siang. Untuk pengerja, jangan lupa ikut doa pra-ibadah yang diadakan pukul 7 pagi. Khusus ibadah raya kedua akan disertai dengan ibadah sekolah minggu untuk anak berusia balita sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Yuk papa mama, ajak anak-anak Anda untuk ikut ibadah sekolah minggu. Families, jika Anda saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, jangan ragu untuk berbagi di Kersel Anda masing-masing. Jika Anda belum memiliki Kersel, Anda dapat mencari Kersel terdekat di daerah rumah Anda dengan fitur Find Kersel yang ada di WTC Apps. Anda dapat mengajukan formulir pendaftaran pada menu Join Kersel atau menghubungi ketua Kersel di nomor yang tertera di layar. Jika Anda sudah join Kersel, mari kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama. Divisi Praise and Worship sedang membuka perekrutan Love Families. Perekrutan ini terbuka bagi saudara yang bertalenta di worship leader, singer, pemusik, multimedia, soundman, lighting, dan juga penari. Dan bagi kalian yang bertalenta di bidang ini dan rindu melayani bersama GBI WTC Cilegon, boleh banget ikut perekrutan ini ya. Selain itu, Divisi Praise and Worship juga membuka kelas untuk pemusik dengan syarat memiliki dasar musik dan bersedia untuk mengikuti wawancara, tes, dan prosedur lainnya. Bagi yang tertarik, dapat mendaftarkan diri saudara dengan menghubungi Om Uki Pratama dan Om Agung Mates di nomor yang tertera ya. Bagi families yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, kunjungan, dan kedukaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar atau ketua Kersel di wilayah masing-masing. Ibadah raya di GBI WTC Cilegon minggu depan pada tanggal 29 September 2024 di seluruh jam ibadah akan dilayani oleh Associate Senior Pastor GBI WTC Serpong, Bapak Pastor Bebas Pinat. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya. Dan jangan lupa ikut Kersel ya. Akhir kata, saya Loam Simatupang pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. God knows what's best for us. He cares about our growth. He promises to guide and teach. Commit to follows God faithfully. Walking with God through His Word. God will shows the way. He will change our lives. Walking with God brings His blessing. Walking with God requires agreement. Walking with God. Shalom. 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 Haleluya. Puji Tuhan, sebuah anugerah Tuhan kita bisa beribadah hari ini. Saya percaya kita punya kerinduan yang sama. Hari ini kita rindu untuk mengalami kasih Tuhan dan jamahan dari Tuhan secara pribadi. Mari saudara, saya ajak kita untuk masuk ke dalam pujian penyembahan. Sebelum itu saya undang kita untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu. Sudah begitu banyak yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Sudah begitu banyak hal yang Engkau korbankan untuk setiap kami Tuhan. Sehingga hari ini kami ada untuk bisa terhubung dengan Engkau. Ya Bapa, kami mau masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Engkau terima kami Tuhan, kami buka hati kami persembahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya.
menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita sambut Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku yang terindah.
Kemuliaan buat Tuhan Yesus, sebab Dia yang bekerja di tengah-tengah kita hari ini. Kami mau memberikan hidup kami kepadamu Yesus. Mari nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh. Ku membawa hatiku, buka hatimu sendiri. Selamanya ku menyembah.
kita memiliki Allah yang kuat. Amin. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini. Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah keselamatan. Dialah gunung batu kita. Amin. Meskipun banyak tantangan di depan kita, janji Tuhan selalu beserta dengan kita. Sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Hanya Yesus, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya, benar. Yesuslah kekuatan kita. Sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Ini doa kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Siapa nama yang jadi sumber kekuatan hidup kita? Yesus. Oh. Haleluya. Takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Yesus yang paling kuat. Allah sumber kemenanganku. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, siapa yang paling dahsyat dalam hidup kita? Yesus. Yesus. Mari sorakan kedahsyatan Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi dengan luar biasa menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dia lewat kehidupan kita, nama Tuhan
bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari mana? tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Biarlah musik memuji Tuhan. Mengagungkan namanya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Yesus berkuasa, seluruh bumi sujud. Lebih dahsyat lagi, sekali lagi, saudara. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat. Silakan duduk semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saudara, kita GBWTC Cilegon dengan sukacita mau menyambut apabila di antara kita ada yang baru pertama kali hadir, datang beribadah di tempat ini. Boleh dengan kasih melambaikan tangannya jika ada. Puji Tuhan. Kita sambut. Yesus Mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Haleluya. Puji Tuhan, jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu untuk saudara bisa tetap kembali untuk beribadah bersama-sama minggu depan. Baik, ada sedikit pengumuman. Yang pertama adalah dalam rangka untuk melengkapi data jemaat, untuk memiliki kartu akses jemaat di WTC, silakan Bapak Ibu yang sudah dibagikan untuk bisa mengisi data-data yang ada, kemudian bisa dikumpulkan kepada Ibu Emilia. Yang kedua, jika minggu yang lalu saudara pernah menerima dan kemudian sudah mengisi, silakan juga untuk memberikannya kembali lembar ini ke Ibu Emilia. Mungkin boleh berdiri biar kelihatan wajahnya, asik. Ya, terima kasih. Selanjutnya mari kita persiapkan persembahan. Kita ada 2 amplop ya. Yang pertama amplop berwarna putih, untuk kita bisa turut menabur untuk acara Natal bersama yang akan diadakan nanti Desember. Yang kedua persembahan yang seperti biasa. Terima kasih untuk kemurahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Jika sudah siap saya undang untuk kita bangkit berdiri, sama-sama deklarasikan dengan iman. Dua, tiga. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis,
pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan nasihat dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sembah Dia, kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib.
Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang di hadapan-Mu tak ada yang mustahil. Kami bersyukur. Rakarama Sini dia namaso. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang di hadapan-Mu tidak ada yang mustahil, segala sesuatu mungkin. Tuhan, kan itu setiap minggu kami datang sebagai satu tanda kepercayaan kami kepada Tuhan. Sebagai satu tanda kami mengandalkan Engkau. Tuhan, kami juga perlu firman-Mu yang menuntun kami hari demi hari di tengah-tengah dunia yang tidak bisa memberikan kepastian, yang terus berubah. Kami bersyukur punya Tuhan yang gak pernah berubah, punya firman yang tetap kekal. Bumi boleh berlalu, segalanya boleh berlalu, tetapi firman-Mu tetap ada. Tuhan, terima kasih, dan kami juga bersyukur punya Tuhan yang juga memiliki firman yang bisa menuntun kami, firman yang memberikan kepastian. Dunia boleh berubah, tetapi firman-Mu gak akan pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kesempatan kami beribadah, merasakan hadirat-Mu, dan juga mendapatkan firman-Mu. Urapi kami semua, Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu, kita yang siap bersama-sama katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk semuanya, walaupun sudah duduk. Oke, kita baca ayatnya di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Oke, kita baca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, nanti ayat 5 bersama-sama. Di depan adakah? Oh, tidak ada. Boleh juga ditampilkan. Demikian firman-Nya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2 saudara, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 4. Ayat 5 bersama, 2, 3. Abram membawa Sarai dan istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat 5 sekali lagi, 2, 3. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang Pore di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Katakan amin. Bisa berfellowship sejenak, bertegur sapa, kiri kanannya katakan shalom. Oke. Iya, suami istri juga bilang shalom gitu.
yang sedang berantem, shalom. Oke, gereja harus menjadi tempat perdamaian. Kok nggak amin? Kayaknya ada yang berantem, aminnya. Nah Bapak Ibu, puji Tuhan. Tadi pagi saya bilang, saya pikir saya salah tempat datang ke tempat ini. Karena depannya sudah berubah semua. Luar biasa ya. Ada panggung yang baru. Tapi mohon maaf saya nggak naik ke panggung. Karena saya terbiasa dekat dengan jemaat. Kalau udah di panggung kayaknya saya suci sendiri saudara. Udah di surga. Yang lain masih di bumi gitu. Nah ya. LED-nya keren baru. Wah luar biasa ya. Kok nggak tepuk tangan sih? Iya. Saya cuma tanda tangan giro aja. Selama ini tangga taunya udah selesai. Oke, hari ini kita akan berbicara, mungkin sudah disampaikan oleh yang khotbah di tempat ini. Judulnya masih dalam tema Arise and Shine atau bangkit dan menjadi teranglah. Judulnya hari ini adalah Walk with God. Mungkin sudah disampaikan tetapi jangan khawatir, pasti ada sesuatu yang baru. Terima kasih buat aminnya. Satu pun karena Ibu Gembala saya bersyukur banget. Diteguhkan saudara. Ya, walk with God yang artinya adalah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan bersama saya, walk with God. Kurang monyong, walk with God. Jam-jam segini jam-jam mulai lapar saudara. Jadi harus dihibur sedikit. Ya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi saya kalau khotbah ini gak ketinggalan saudara yang satu ini. Karena ini tema kita tahun ini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bicara bangkit, Pak Gembala itu memberikan satu definisi. Tadinya kita tidur, kemudian kita bangun, duduk, itu artinya bangkit. Dari duduk kita berjalan, itu juga bangkit. Dari berjalan kita berlari, itu juga bangkit. Dari berlari kita terbang, yang bisa terbang, terbanglah kau. Itu juga artinya bangkit. Atau dengan kata lain, ada satu progres di dalam kehidupan ini. Jadi jangan statis, saudara, tapi harus dinamis. Itu artinya bangkit, saudara. Nah, kalau kemarin tahun lalu kita mengalami kejatuhan, atau mungkin masih terbawa sampai saat ini, keterpurukan, kegagalan. Nah, hari ini jangan nyerah. Artinya kita terus berusaha untuk keluar dari semua itu. Itu juga artinya bangkit, saudara. Atau bangkit itu juga bisa berarti adalah kalau dulu kita hidup sembarangan. Nah, tahun ini yuk kita naikkan standar nilai kita. Kita berjalan di dalam nilai-nilai kebenaran lebih lagi. Nah, itu juga bicara tentang bangkit. Nah, kalau hari ini kita berbicara tentang walk with God, artinya adalah kalau dulu kita jalannya sembarangan, sering salah alamat rumah gitu ya. Lupa alamat rumah. Harusnya pulang ke rumah, pulang ke tempat yang lain. Itu lupa alamat rumah namanya. Itu salah satu penyakit demensia. Ya, ya pura-pura lupa. Mungkin ada yang salah kamar. Nah,
tahun ini kita pastikan kita berjalan dalam satu jalan yang benar. Katakan amin. Nah, Paulus itu memberikan satu gambaran tentang kehidupan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24, Paulus berkata bahwa hidup ini ada pertandingan. Bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua kita ini harus turut berlari, saudara. Nggak ada yang terkecuali. Kita ini di dunia ini sedang bertanding. Tapi saya yakin kalau kita ada di dalam, aduh kaget saya, ada di dalam Tuhan, saudara, kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Hidup ini juga Paulus mengatakan Efesus 6 ayat 12 adalah tentang perjuangan. Sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara, atau dengan kata lain si jahat. Bukan pemerintahan yang ada di Indonesia, bukan, tapi pemerintahan si jahat. Nah, karena itu kalau kita dikatakan musuh kita itu bukan melawan darah dan daging, yang bentuknya darah dan daging jangan dijadikan musuh. Mertua enggak boleh dijadikan sparring partner kita, karena terdiri dari darah dan, kok enggak amin? Ya, saudara kita, mantu, siapapun jangan dijadikan sparring partner kita. Tapi yang kita jadikan sparring partner kita adalah si jahat. Katakan amin. Ibrani 12 ayat 1 juga mengatakan bahwa hidup ini adalah perlombaan. Marilah kita menanggalkan setiap beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Nah, pokoknya yang gak berlomba ketinggalan. Betul ya saudara ya? Kalau kita kerjanya lambat, ketinggalan sama yang lain. Ya, kalau kita usahanya lambat, ya belajarnya lambat, ya lemot, saudara, ketinggalan sama yang lain. Nah, karena itu yuk kita berlomba dengan tekun. Katakan bersama saya mau berlomba dengan tekun. Katakan amin. Edi Silitonga, ya di sini banyak orang Korea Utara. Dia bilang hidup ini adalah penderitaan dan kesengsaraan. Karena ada lagunya, hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Oh Tuhan, tolong tunjukkan jalan kehidupan, jauhkan cobaan. Yang tahu lagu ini udah tua. Pemusik masih muda nih. Kalau Agung tadi udah tua. Langsung dia masuk, saudara. Ya, jauhkan cobaan. Ya, namanya persoalan gak pernah jauh dari kita. Bahkan kadang-kadang Tuhan mengizinkan persoalan, beban buat kita. Adera yang gak pernah mungkin jadi pribadi yang kuat ototnya tanpa dia menarik beban. Betul ya saudara ya? Nah karena itu kalau punya persoalan, bersyukur. Engkau sedang diperkuat. Otot-otot rohanimu sedang diperkuat. Katakan haleluya. Haleluyanya kayak nyesek. Nah dengan beban kita semakin kuat, semakin tangguh. Dan dengan beban juga kita akan semakin belajar mencari jalan keluar. Semakin mengandalkan Tuhan. Katakan amin.
kita akan semakin kreatif. Ada seorang pemuda saudara, baru kerja di dealer motor, ya jadi sales. Dikasih masa percobaan 3 bulan, ya biasa kan kerja gitu ya. Masa percobaan 3 bulan, kerjalah dia saudara. 3 bulan kerja saudara. Enggak ada satupun motor yang bisa dia jual. Di PHK. Begitu PHK di rumah saudara. Tapi begitu di rumah, begitu menghadapi persoalan saudara, kreatifnya luar biasa. Cari jalan keluar sana sini. Dalam waktu 3 bulan, motor dia jual. TV dia jual. Kulkas dia jual. Kuali panci dia jual. Jadi kreatif saudara. Katakan haleluya. Yang pernah ngalamin katakan amin. Amin juga, aduh salah khotbah gue. Nah kita mau belajar berjalan bersama Tuhan hari ini. Artinya apa sih? Bukan Tuhan itu kasat mata menuntun kita. Atau dia ada di depan kita. Tapi berjalan bersama Tuhan adalah kita mengikuti kehendaknya dan rencananya dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 ini yang kita harus pegang. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merancangkan masa depan yang baik. Amin. Karena firman-Nya berkata, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu sekalian. Yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan yang memberikan masa depan atau hari depan yang penuh dengan pengharapan. Artinya gini, kalau kita berjalan dalam firman-Nya aja, udah hidup bener aja sederhana. Ya, jangan macam-macam. Hidup kok macam-macam. Loh kok gue jadi ngomel ya? Pokoknya jangan macam-macam aja. Orang lain ya biarin lah macam-macam. Yuk kita lurus saja hidupnya. Ya kalau ada belokan, belokan dong. Maksudnya ikutin firman. Kalau kata Tuhan belok nak, belok. Ya sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya. Hidupmu, hidupku, hidup kita semua pasti akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Aduh luar biasa. Kalau ngomong berkat aminnya kenceng ya. Nah kalau kita dalam Alkitab saudara, ada 2 pribadi yang berkata sudah selesai. Yang pertama adalah Yesus sudah pasti. Di kayu salib dia berkata sudah selesai. Dia mengikuti kehendak Bapaknya dengan begitu sempurna. Kemudian satu lagi adalah Paulus. Dia berkata 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia sudah mencapai garis akhir. Paulus. Nah, dalam Alkitab juga ada 2 pribadi yang dikatakan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Henokh dikatakan dalam Kejadian 5 ayat 24. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya Henokh walk with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat Henokh mengalami pengangkatan. Enggak mengalami kematian. Sama seperti Elia. Setia sampai akhirnya. Dia juga diangkat oleh Tuhan. Tapi saudara belum ditentukan untuk diangkat oleh Tuhan. Bagian kita berjalan bersama dengan Tuhan dulu saudara. Katakan amin. Nuh, Kejadian 6 ayat 9 juga dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nah karena itu saya yakin ke depan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang dialami Nuh keselamatan itu juga akan menjadi bagian kita. Yang dialami oleh Henokh, dia satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, itu juga akan dialami oleh kita. Paulus, dia juga mengalami satu hal yang luar biasa.
dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kita juga akan mengalami hal yang sama. Katakan amin. Nggak tepuk tangan. Saya kalau khotbahnya di ujung-ujung bumi, tepuk tangannya sampai nggak kedengaran. Saudara. Saking jauhnya. Nah kita mau belajar hari ini saudara, gimana sih kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini yang pertama saudara ya, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam ayat 1 katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah ketika Abram mendengar perintah Tuhan atau firman Tuhan, pergi. Dan firman itu dia bawa bersama di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Artinya gini, yang pertama kalau kita mau mengalami satu perjalanan bersama-sama dengan Tuhan, yuk kita jadikan Tuhan atau firman-Nya itu partner buat kita. Jangan kita pernah menjauh dari firman Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus pastikan ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Katakan haleluya. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Namanya saja Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia hanya menantikan kita apakah kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Katakan amin. Katakan bersama saya mau berjalan bersama Tuhan. Katakan haleluya. Lihat kiri kanannya, katakan, gua bilang juga apa. Katakan haleluya. Salah satu tempat yang saya suka khotbah adalah Cilegon. Luar biasa. Ya, karena lucu-lucu. Dan semangat antusiasnya. Bah, apalagi banyak orang Korea Utara. Makin semangat, dahsyat. Nah kita mau belajar hari ini sesuatu yang begitu luar biasa. Di sini siapa yang pernah dengar kata Quo Vadis? Ada? Quo Vadis? Ada? Ada yang udah dengar tadi pagi, ini ibadah yang kedua. Waktu sekolah absen ya, bolos ya. Saya juga gak tahu. Mas sampai saya baca artikel ini dan sangat memberkati saya. Quo vadis itu artinya dalam bahasa Melayu tingginya, kemana engkau pergi gitu. Cuman gak enak ngomongnya ya. Kalau bahasa Cilegon, lu mau kemana gitu. Bahasa Cilegonnya gitu, mau kemana lo gitu. Nah ini saudara diterjemahkan dalam satu bentuk lukisan oleh seorang yang bernama Annibale Carracci. Bukan Annibale Karawaci, Karachi. Bukan Annibale Kuaci, bukan. Tapi Carracci. Nah dia seorang pelukis saudara. Dia melukiskan, mengambil istilah Quo Vadis ini saudara. Lukisan abad 17 saudara. Ya, lukisannya kayak gimana? Nah lukisannya kayak gini saudara. Nah dia tambahkan Domine Quo Vadis. Nah ini menceritakan saat Petrus saudara meninggalkan kota Roma atau menjauhi kota Roma. Kenapa dia menjauhi kota Roma? Petrus sedang pelayanan di sana. Karena terjadi kerusuhan yang begitu luar biasa, orang-orang percaya itu mau dibunuh, dibinasakan, maka dia lari dari Roma menjauhi Roma. Nah di dalam perjalanan itu dia ketemu Yesus yang sedang memikul salib. Nah dia tanya, si Petrus tanya, Domine Quo Vadis, yang artinya adalah Tuhan mau kemana engkau? Tuhan berkata,
aku mau menuju ke Roma. Ya, mungkin Petrus mengingatkan, di Roma sedang ada kerusuhan. Aku mau kembali ke Roma untuk bisa bersama-sama dengan umatku di sana. Dan aku rela disalibkan kembali. Kok serius banget sih dengerinnya? Nah, ini bicara tentang apa? Betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap pada komitmennya. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang sering terjadi adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Seperti Petrus yang meninggalkan pelayanannya. Nah, karena itu ke depan, ayo apapun yang terjadi, saudara dan saya, kita tetap setia bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan amin. Amin, saudara. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama sebelum berjanji. Nah, ini kerinduan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa berjalan bersama Tuhan kalau kita mengingkari janji kita. Tapi yang pasti yang bisa kita pegang, Tuhan tetap setia. Ketika kita enggak setia, yang aduh sakit. Terlalu semangat. Ketika kita enggak setia, yang rugi Tuhan. Yang rugi kita kok. Nah, saya suka jogging atau naik sepeda di klaster di perumahan saya. Saya suka lihat banyak mbak-mbak atau bapak-bapak atau ibu-ibu tuh bawa anjing, saudara. Bawa apa? Anjing pakai tali itu ya, yang di lehernya gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh waktu dia sedang asik-asik jalan berdua gitu, anjing sama tuannya ya. Kadang-kadang anjing lihat kucing gitu, atau lihat burung, nah tiba-tiba dia lari, saudara. Begitu dia lari, persis enggak? Begitu dia lari, enggak beriringan bersama dengan tuannya, yang rugi siapa? Atau tuannya jalan, tiba-tiba dia mau pipis, saudara. Karena di pekarangan orang kan nggak boleh kan, jadi peraturan tuh di klaster saya, jangan anjing jangan sembarangan pipisnya, nya gitu, ditarik sama tuannya, saudara. Yang kesakitan siapa? Itu bayangin nak, saudara, anjing mau pipis ditarik-tarik gitu. Ya, enggak sinkron, saudara. Pokoknya kalau kita enggak sinkron, enggak berjalan beriringan dengan Tuhan, kita yang rugi. Amin. Begitu juga kalau kita enggak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin enggak langsung terasa. Tetapi yang pasti adalah satu saat kita yang akan alami kerugian. Katakan amin.
kita harus berjalan beriringan dengan firman-Nya atau dengan Tuhan yang kita sembah. Amin. Jika saya berjalan dengan dunia, saya tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Kita nggak bisa berdiri di dua perahu. Kita harus pilih perahunya Tuhan atau perahu yang lain. Kalau saya disuruh pilih, Tuhan, aku mau satu perahu denganmu. Ketika kita bisa memastikan kita satu perahu dengan Tuhan, badai yang besar sekalipun boleh menerpa kita. Tapi saya yakinkan hari ini ada Tuhan yang bisa berkata, tenang. Dan semuanya tenang. Persoalan yang berat boleh kita alami. Tapi hari ini juga saya meyakinkan ada Tuhan yang bisa menyelesaikan setiap persoalan kita. Katakan haleluya. Yang pertama, kita harus jadikan Tuhan sebagai partner kita. Katakan bersama saya partner. Amin. Dia adalah pribadi yang sangat penting. Yang kedua, saudara, ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini yang kedua, instruksi Tuhan itu didengar oleh Abram dan Abram pergi. Dia melakukan semua yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Yang artinya adalah yang kedua, pastikan bahwa jalan kebenarannya yang kita lewati. Jangan jalan yang lain. Di sini siapa yang pernah dengar kalimat banyak jalan menuju Roma? Pernah? Yang lain? Saya pernah Pak, tapi hari ini saya nggak bawa tangan. Sekali lagi siapa yang pernah dengar kata banyak jalan menuju Roma? Wah, sekarang tangannya dibawa ya. Apa itu saudara? Hah? Banyak jalan menuju Roma. Itu adalah film. Film Roma Irama. Aduh, ada-ada aja tuh film. Siapa yang nonton filmnya? Nah, Bapak Ibu. Roma itu zaman dulu adalah satu pusat dunia. Karena Roma itu menguasai dunia dan banyak orang yang rindu bisa datang ke Roma. Tapi sebanyak-banyaknya jalan menuju ke Roma, sejuta jalan boleh ada menuju ke Roma. Kalau kita tidak pernah menempuh jalan itu, kita tidak akan pernah bisa sampai ke Roma. Yang nantinya adalah, kalau saya terjemahkan lebih luas. Lebih luas lagi kalau kita mengalami banyak persoalan hari ini, saya mau katakan juga adalah bahwa Yesus punya sejuta jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tapi untuk kita bisa mengalami semua itu, banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya satu jalan untuk bisa kita sampai kepada Tuhan kita. Itu aminnya kesel. Katakan haleluya. Banyak jalan menuju ke Roma, tapi hanya satu jalan menuju Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib.
Di sanalah kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, badai boleh ada, tetapi sepanjang kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan berjalan di dalam jalan-jalannya seperti yang diperintahkan Tuhan, kita tidak akan pernah tenggelam di tengah danau. Kita bisa sampai ke seberang, kita bisa sampai ke tujuan kita. Katakan amin. ya, ayo, udah. Hidup jangan macam-macam deh. Pokoknya kalau kita benar aja ngikutin jalan-jalannya Tuhan, saya yakin kita pasti akan diberkati kok. Amin. Nah, makanya yang sering lupa alamat rumahnya. Yuk kita ingat kembali alamat rumah. Ya jangan pura-pura demensia gitu ya. Yang sering salah kamar. Ayo, nah kita lihat saudara. Alkitab menunjukkan sesuatu yang begitu indah. Ketika Ishak ada di Gerar, orang lain semua pergi ke Mesir di tengah-tengah kekeringan yang terjadi karena mereka mendengar bahwa di Mesir itu ada makanan. Tapi kita lihat ketika Tuhan berkata kepada Ishak, diam di negeri ini. Dia enggak ikutin jalan yang lain. Tapi dia ikutin jalannya Tuhan. Di negeri yang kekeringan sekalipun, Ishak tetap diberkati. Katakan amin. Katakan haleluya. Betul ya? Balik. Dia lagi. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Nah kita lihat, Tuhan tuh senang ngajarin kita. Sebenarnya dia sering mengingatkan kita kalau ketika kita salah jalan. Seperti dia mengingatkan Ishak, jangan pergi ke Mesir. Dan kita lihat, Ishak semakin hari semakin diberkati. Ishak semakin hari semakin kaya. Bukan di tanah yang basah, tetapi di tanah yang kering. Hari ini sekering-keringnya tanahmu. Saya mau yakinkan sepanjang kita ada di jalan-jalannya, tanah yang kering bisa jadi tanah yang basah. Tanah yang kering bisa jadi tanah yang subur. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Bahkan Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita. Di situ dikatakan Tuhan akan menunjukkan jalan di setiap persimpangan yang kita hadapi. Bahkan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Mungkin kita butuh ambil satu keputusan yang penting. Dan kita enggak ngerti. Kalau kita ada di dalam jalan-jalannya, dia pasti akan menunjukkan kepada kita yang terbaik. Katakan amin. Yang kedua, yuk kita ada di jalannya, jalan-jalannya. Yang ketiga, ayat yang kelima. Di sana dikatakan apa? Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudara dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ini yang ketiga. Artinya apa? Kalau di situ dikatakan Abraham berangkat ke tanah Kanaan dan dia sampai di situ. Yosua disuruh Tuhan masuk tanah Kanaan dan dia sampai di situ. Nuh disuruh bikin perahu dan dia lakukan dan dia terberkati. Dan biarlah kita semua juga melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan menyuruh kita berjalan di dalam kebenarannya, dalam firman-Nya, biarlah kita lakukan itu sampai selesai. Seperti Paulus dia sampai garis akhir.
Dan biarlah kita juga semuanya tidak terkecuali sampai garis akhir. Jangan ada yang berhenti di tengah jalan karena ketabrak becak. Amin. Ya kita sampai tujuan. Nah Bapak Ibu, waktu anak-anak saya masih kecil, ya, saya suka sekeluarga tuh, anak 2 sama istri pergi jalan-jalan ke mall. Nah biasanya udah sampai mall tuh istri saya kadang-kadang suka mau belanja di supermarket gitu. Kalau dia belanja, nah anak saya tuh nggak suka belanja-belanja gitu. Dia sukanya ke toko buku, saudara. Begitu dia mau ke toko buku, saya pasti nemenin anak saya. Karena saya juga malas nemenin istri. Kalau belanja, saudara. Sekalian anak saya mau ke toko buku, saya temenin dia. Nah nanti kita janjian, jam segini kita ketemu di sini ya. Seperti itu saudara. Dan setelah selesai semua kita janjian ketemu di tempat yang sudah kita tentukan. Nah itu biasa saya lakukan itu. Berjalan sama Tuhan gak bisa gitu. Tuhan saya keluar dulu ya, pergi belanja dulu. Tuhan saya berhenti dulu ya, nanti kita ketemu di sini. Gak bisa begitu saudara. Sekali kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita terus menerus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun tantangannya, apapun persoalan yang kita hadapi, sekali kita memilih jalan Tuhan, harus kita lakukan terus. Katakan haleluya. Saya suka jogging saudara di rumah, di klaster, seminggu 4-5 kali saya biasa jogging. Ya kira-kira 5 kilo saudara. Jauh apa dekat 5 kilo? Bukan lari dari persoalan ya. Tapi lari olahraga saudara. Ya olahraga. Ya, saya kuat 5 kilo. Enggak berhenti. Capek saudara. Ada anjing sekalipun saya tetap lari. Walaupun agak kenceng larinya. Karena saya pernah trauma sama anjing saudara. Waktu masih kecil satu kali saya mau ke rumah teman saya saudara. Begitu sampai pintu rumahnya ada anjingnya saudara. Anjing begitu kan ya. Persis enggak saudara? Begitu makin dekat takut, namanya anak kecil saudara. Takut saudara. Semakin dekat saya makin menyingkir saudara. Saya makin menyingkir, dia enggak berhenti saudara. Mendekati saya terus, saya lari saudara. Sekencang-kencangnya yang saya mampu lakukan, saya berlari untuk menyelamatkan dia. Saya pikir dia berhenti, ternyata ngejar saya saudara. Wah semakin kencang. Dan semakin mendekat anjing itu saya lihat satu pagar dan saya lompat saudara. Dan saya berhasil sukses saudara. Begitu lompat, gubrak. Yang punya rumah kaget saudara. Encim-encim keluar. Nah apa lu? Orang sedang kecapean ditanya saudara, saya jawab saudara. Walaupun saya enggak jawab. Encim-encim tahu apa yang terjadi. Kenapa? Karena di depan pagar dia saudara. Ada anjing yang sedang melel. Ya, ternyata anjing juga capek saudara. Ngejar-ngejar saya. Ya, dia tahu persoalannya saudara. Oh ternyata ada anjing saudara. Setelah selesai saya lihat itu pagar. Ini di luar jangkauan saya dalam keadaan normal. Itu artinya the power of kepepet saudara. Saking takutnya bisa saya lompati. Diulang sekali lagi saya nggak mungkin mampu tuh. Hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan. Saya mau pastikan bahwa sepanjang kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada musuh yang bisa menghentikan langkah kita.
Katakan amin. Lari capek saudara. Tapi saya terus berlari. Kira-kira sampai 5 kilo baru saya selesai. Saudara. Dan saya tidak akan pernah berhenti saudara. Tapi ada hal-hal yang kecil yang bisa membuat saya berhenti. Kalau ada sepatu kemasukan pasir atau batu, saya nggak akan pernah bisa melangkah. Nah dalam kehidupan kita, seringkali ketika kita menghadapi persoalan yang besar, kita seringkali bisa lewati. Karena ketika kita menghadapi persoalan yang besar, apalagi ketika kita udah nggak ada jalan, seringkali kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku nggak sanggup. Kita lebih dekat sama Tuhan. Tapi seringkali kita lupakan hal-hal yang kecil. Kenapa banyak orang nggak sampai kepada tujuannya? Karena banyak orang melupakan hal-hal yang kecil yang bisa menghambat dia sampai tujuan. Ada orang yang karena perkataan orang lain, dia sakit hati, terintimidasi. Dia berhenti berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia tawar hati, dia kepahitan, dia luka hati. Semua itu harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Dan kita harus terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Luka hati, tawar hati, kepahitan. Enggak ditanggung BPJS. Ya, rugi saudara. ya, jangan sampai ini menghambat perjalanan kita dengan Tuhan. Yuk kita berikan pengampunan. Katakan haleluya. Yusuf enggak akan pernah bisa jadi seorang yang hebat kalau dia tidak punya hati yang mengampuni. Amin saudara. Tuhan Yesus banyak yang menyakiti dia. Tapi kita lihat apa yang dia lakukan. Tuhan ampunilah mereka. Hari ini ayo kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan berhenti. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Sekali berjalan bersama dengan dia. Kita tetap bersama-sama dengan dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan haleluya. Katakan persoalan boleh ada, tapi saya akan tetap kuat. Tadi pagi saya sampaikan kayaknya kita harus punya filosofi kayak bulu ketek saudara. Dia terjepit tapi tetap bertumbuh saudara. Kayaknya kita jarang ya lihat bulu ketek rontok ya. Tangguh saudara. Katakan amin. Saya undang WL Singer, saya undang pemain musik. Mungkin kita diintimidasi, mungkin kita dihina, mungkin kita direndahkan. Jangan membuat kita berhenti berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada filosofi yang kedua, filosofi keset saudara. Diinjek-injek tetap welcome. Kok enggak amin sih? Kayak banyak yang kesel nih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersamamu. Bersamamu
dulu sejenak. Kita dalam sikap doa. Mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, saya mulai berhenti berjalan bersamamu. Karena mungkin ada kekecewaan, sakit hati, atau persoalan yang berat memisahkan dirimu dengan Tuhan. Atau mungkin kau mulai menyimpang. Seringkali yang kau lakukan mulai menyimpang dari kebenaran firman-Nya. Dan kau menghadapi masalah saat ini. Inilah saatnya. Janji sama Tuhan, Tuhan, aku mau kembali. Persoalan gak akan menghentikanku. Kekecewaan, sakit hati gak akan menghentikanku berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini lepaskan pengampunan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Lepaskan. Semakin kita jauh, semakin kita menderita. Semakin kita berlari lebih jauh lagi, itu juga akan membuat kita sakit. Masing-masing berperkara dengan Tuhan siang ini. Jangan sekali-sekali berhenti atau lari dari Tuhan. Yes. Kami mau jalan bersama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau dengar doa anak-anak-Mu. Hari ini ketika mereka menghadapi tantangan persoalan yang berat, biar mereka ingat ada Tuhan yang gak pernah tinggalkan mereka. Yes, Lord. Ketika mereka mulai menyerah, hari ini Kau hadir Tuhan, memberikan kekuatan buat mereka. Mulai sembah Tuhan. Buka mulut. Yes, Lord. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Kami tidak akan pernah sekali-sekali tinggalkan Engkau lagi Tuhan. Kami memastikan kami ada di dalam rencana-Mu, di dalam kehendak-Mu, di dalam diri-Mu. Sididiana ora kama sakata karara masuk. Pulihkan, pulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan, pulihkan. Sembuhkan yang terluka, sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, pribadi, lepas pribadi, sekolah, kuliah anak-anak mereka. Tuhan berkati. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan juga yang menyertai senantiasa. Kesehatan mereka juga terberkati senantiasa. Tuhan terima kasih, kami berkati gereja ini. Biarlah Tuhan gereja ini terus semakin hari semakin bertumbuh. Lebih dan lebih lagi. Kami berkati kota ini, Cilegon Tuhan. Walaupun kami sulit untuk beribadah,
Tapi kami percaya Tuhan enggak pernah tinggalkan umat-Mu di Cilegon. Bahkan justru di tengah-tengah tekanan mereka akan semakin kuat. Iman mereka enggak berkurang-kurang, bahkan bertambah-tambah. Terima kasih, kami berkati juga Indonesia. Berkati bangsa ini. Di masa-masa peralihan, transisi pemerintahan, Tuhan tetap damai Indonesia. Tetap terjaga, terlindungi. Shalom Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang luar biasa. Kami mau kembali, kami terima berkat-Mu. Angkat tangan-Mu, biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, sampai jumpa minggu yang akan datang. Apa? Lagu apa? Kenapa? Iya, Allahku dahsyat ya. Allahku dahsyat. Ngerap. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur